Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan proyek kita, yaitu membuat aplikasi pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, ini adalah pertemuan terakhir, yaitu kita akan coba membuat atau melanjutkan ya, umumnya melanjutkan proyek kita. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, nah bagi teman-teman yang ketinggalan, ya silakan diikuti video saya dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ya. Pertemuan kelima ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Sebelumnya kita juga sudah membahas manajemen admin, yaitu mengatur tata letak adminnya itu seperti apa dan lain-lainnya gitu. Langsung saja kita coba mulai. Mana ininya projectnya, kita buka ya projectnya exam htdocs web app. Nah ini ya, klik kanan, kita buka dulu kode editornya ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buka halamannya, ini localhost web app, nanti ada tampilan seperti ini ya. Silakan di login dulu 1 2 3, ininya kodenya ini ya, PG ini, atau kalau teman-teman lupa silakan dibuka database-nya localhost phpMyAdmin web app. Nah, kita buat tabel. Di sini saya menggunakan tabel barang. Nah, di sini menggunakan kode barang. Kode barang saya menggunakan auto increment ya. Nah, karena saya nggak bahas lagi cara membuat kode otomatis. Kode otomatis sudah saya bahas di pertemuan ke berapa ini, menggunakan ini ya, di pertemuan kedua kalau nggak salah, di registrasi user. Silahkan dibuka saja video saya di sini. Nah, terus di sini saya menggunakan nama barang, pakainya varchar saja 50. Terus harga barang biarkan stok. Nah, stok biarkan seperti ini ya. Lalu kita simpan. Nah, nanti materi ini kita akan coba membahas simpan, hapus, dan edit data. Nah, jangan di skip ya. Silakan kalau misalkan teman-teman kuotanya habis, di download saja. Gak usah di skip, di download aja gitu. Selesai ya. Nah, kita login dulu. Nah, ya. Kita akan rapihkan halaman admin ini. Kalau saya klik di sini kan tidak ada ya ininya. Nah, kita salin dulu. Di sini saya sudah salin di dalam folder book. Nah, di sini ada card. Silakan di copy, Ctrl C, kita pastekan di halaman admin. Sini ya. Atau di sininya, di luar sini nih. Paste. Nah, double klik aja card. Nah, klik kanan, lihat kode sumber lama. Nah, ini ketemu nih. Silakan cari. Saya pakai yang ini ya, yang di vehicle card example. Ctrl C, kita Ctrl V, F ya, itu search. Ctrl V. Nah, di sini. Nah, ini nih. Nah, ini kodenya nih. Nah, kodenya seperti ini. Div class card MB4. MB4 ini margin bottom 4. Nah, kita copy aja yang ini. Kita copy sampai sini ya. Kita copy, Ctrl C. Nah, lalu kita pastekan di dalam blank page ini. Blank page ini adanya di mana? Yaitu ada di bagian page home. Nah, ini ya. Kalau kita tes di sini, coba Ctrl S, lalu kita refresh sini ya. Yang blank page ini ada di, saya ulang lagi, ada di dalam folder page, ada di file home.php. Nah, ini kita pastikan di sini, coba Ctrl S. Nah, coba kita refresh. Nah, ini ya. Nah, gini ya. Di vehicle card-nya silakan ganti jadi halaman utama. Nah, Ctrl S, lalu kita paste sini. Udah gini aja ya. Ini silakan teman-teman kasih notifikasi yang lebih indah. Saya abaikan saja ya. Nah, ini kita atur dulu menu-menu ini supaya tidak terceceran ya.
kita pakai satu simple saja, yaitu yang di bagian komponen nih. Kita sisakan komponen, yang lainnya kita hapus. Mana halaman menu. Nah, ini enaknya kalau misalkan kita pecah-pecah, kita mencari bagiannya itu tinggal cari aja. Ini contoh ya, ini bagian menu, kita cari di halaman menu PHP. Nah, ini bagian header, kita cari di bagian header sini. Nah, itu fungsinya. Itu kalau saya gayanya seperti itu untuk membuat project-projectnya. Nah, kita cari di menu, kita hilangkan yang utilities, pack, card, tabel, hilangkan aja semua. Sisakan satu maksudnya, yang komponen ini. Komponen kita ganti jadi mana komponen? Kita cari ya. Komponen utilities, mana ini komponen. Kita ganti jadi master data. Kita Ctrl S, kita paste. Nah, ini udah berubah jadi master data. Nah, ini ininya drop down-nya. Di sini ada komponen apa nih? Custom components, kita ganti jadi ini, hilangkan master data, gitu aja lah ya, terserah teman-teman mau gantinya seperti apa. Nah, ini sudah terganti ya, master data. Nah, buttons ini kita ganti jadi barang. Nah, silakan diganti ini jadi kategori deh, kategori dan lain-lainnya. Saya hanya mencontohkan satu saja, satu menu saja yang ini, yang lainnya silakan teman-teman berkreasi ya. Nah, di sini saya ini kita hapus, terus ininya add-ons, coba lihat add-on utility sudah, add-ons juga kita hapus deh. Ini yang ini nggak usah kita hapus ya, karena ini fungsinya untuk garis seperti ini. Coba kita simpan dulu. Nah, itu ya. Page, mana halaman page ini nih, ini page kita hapus dulu sampai sini, rapihin aja supaya lebih bagus. Simpan. Nah, page yang ada, card, tabel ya, silakan disisakan seperti ini aja ya. Yang lainnya biarkan aja, takutnya teman-teman mau membuat satu lagi gitu. Ini udah ada sampelnya di sini, tinggal edit aja di sini, mana yang card ini ya, yang card ada di sini. Nah, sekarang kita ketika kita klik barang ini, nah ini kan halamannya seperti ini ya, linknya masih error ini. Nah, kita cari yang card, yang barang itu. Kita rapihkan dulu. Nah, ini barang, URL-nya silakan kita ganti jadi data barang titik HTML boleh, mau pakai net juga boleh. Ya, kita akan mengcustom URL ini menggunakan HT Access. Nah ya, saya ini kan dulu supaya teman-teman kelihatan ini ya. Kita akan customkan ini ya, data barang ini ya. Sebenarnya ini link tidak wajar ya, karena formatnya tidak ada di format web, itu net. Kita simpan, coba kita kita refresh halamannya, master barang. Nah, di sini ya, ini kita sudah berhasil membuat mengcustom URL-nya di sini ya, localhost web app admin data barang .net. Nah, tampilan seperti ini object.phone, karena kita setting dulu di bagian HT Access di sini ya, HT Access yang dalam folder admin HT Access. Nah, di sini kita ketikkan seperti ini ya, mana rapihkan dulu ini supaya lebih enak. Kita copy aja yang ini supaya nggak ngetik lagi ya, terus kita modif yang ini, kita ganti jadi, kita hapus dolar juga, barang tadi itu apa nama ininya, ini ya, data barang ya, data barang.net. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah gitu. Terus kita slash itu apa nih namanya itu ya, titik net, terus spasi dolar. Kayaknya nggak pakai spasi deh, jangan pakai spasi ya, dolar spasi baru di sini media titik php tanda tanya page sama dengan barang.
simpan, lalu kita refresh, coba refresh di sini. Nah, ini udah ketemu nih data barangnya. Nah, sekarang ini halamannya belum ini ya, belum menunjukkan halaman data barang ya. Nah, sekarang kita buka di bagian router. Nah, di bagian router sini kita ketik if get pegs sama dengan tadi apa nama pegnya, barang ini, copy. Nah, maka kita include-kan ke dalam pegs barang titik php. Nah, kita simpan. Otomatis kita harus buat di dalam folder pegs, yaitu barang titik php. Nah, kita coba di sini ya, kita tambahkan h2 saja dulu, hi. Kita simpan, lalu kita refresh. Oh, belum ya. belum. Oke, ternyata ada yang salah nih. Di routernya kita lihat pegs. Oh, ininya pegs. Nanti ya. Nanti aksesnya coba lihat. Media titik php. Oh, ini kurang S di sini. Ya, harusnya S ini. Kalau ininya pegs, berarti di sini routernya harus pegs. Kita coba dulu. Nah, ini udah berhasil ya. Hai. Nah, kita tambahkan tadi itu cardnya ya. Kita close aja dulu. Nah, ini ya, ini fungsi untuk manipulasi URL seperti ini. Media titik php ini dapat dari mana? Nah, ini dari sini. Kita ambil dari sini. Ya, kalau misalnya di sininya customnya bukan media ya silakan disesuaikan. Oke, kita lanjut. Ini menu kita close. Nah, home ini kita Ctrl C, kita pastekan ke sini. Nah, ini kita ganti jadi data halaman barang. Nah, kita simpan, lalu kita coba di sini. Nah, gitu ya, halaman barang. Oke, coba di sini ada tab nggak? Peg kayaknya nggak ada tab ya. Enak sih kalau pakai tab itu, supaya adalah berarti kita pakainya pakainya modal gitu. Kalau saya enaknya pakai tab data barang dan tab data dan input barang ya. Kayaknya apa-apa. Nah, ini kita coba tampilkan tabel. Ini kita hapus dulu sini. Nah, div sorry tabel. Kok tabelnya nggak ini ya? Div titik tablet, coba tablet, div class tabel tr td. Lama ya kayak gini. Kita cari aja deh yang admin belum cari, ada nggak tabel. Ini ada tabel nih ya. Kita klik, kita buka lagi di sini, copy, paste. Saya nggak suka mungkin. Nah, ini kita akan coba buat seperti ini tabelnya. Klik kanan lagi, lihat kode sumber lama, kita cari tabel. Nah, tabel. Ayo, nah ini tabelnya. Div class ini saya copy dari sini, dari div class tabel responsive. Ya, copy sampai dengan tabel, ya ikutin aja lah. Nah, ujungnya mana nih? Kebanyakan sih sebenarnya. Nah, tabel ini sampai tabel div tabel. Ya, kita copy, Ctrl C, pastekan di dalam sini. Nah, ini kita hapus lagi. Nah, paste, Ctrl S. Nah, ini agak banyak ya. Kita refresh di sini. Nah, oke. Tapi ini kenapa nggak ada seperti ini? Nah, ya, gini. Karena kita belum memasukkan plugin ya.
Mana pluginnya di sini? Kita ikutin ya, kita ikutin aja apa yang mau di sini. Nah, tabel custom for this spec bootstrap tabel ini ya. Ini vendornya nih. Ini vendornya belum kita copy. Ya, kita copy dulu vendornya. Ctrl C. Lalu kita pastekan ke dalam media. Media mana nih linknya? Nah, isinya paste. Ctrl S. Nah, ini kita keluarkan. Nah, gitu ya. Tabel terus sepertinya masih ada custom tabel ya. Kita nah ini mana nih plugin level plugin. Nah, ini pluginnya nih. Kita copy. Nah, Ctrl C. Ya, kita pastikan lagi di paling bawah. Ya, karena kita sudah memiliki plugin data tabel, jadi kita nggak usah download tabel lagi gitu ya. Nah, kita tinggal panggil saja gitu. Nah, ini kita keluarkan sini. Nah, gitu. Ctrl S. Nah, terus kita coba refresh di sini. Masih belum ya. Nah, kita belum panggil ininya. Kita balik lagi ke ini home, kita close ya. Barang. Nah, lihat ID tabelnya apa di sini. Ini nih ya, data tabel. Kita ganti aja. Nggak usah ya, nggak usah, kita ganti deh. Kita Ctrl C, copy aja. Terus kita bikin di sini, bikin script ya, src script src js. Nah, barang titik js. Nah, Ctrl S. Nah, ini kan kita sudah buat folder js ya di sini. Kita bikin file, new file, klik kanan new file, barang titik js. Nah, ini fungsinya supaya ini aja, supaya rapih. S function. Nah, gini ya. Nah, ini fungsinya untuk meload kalau misalkan datanya pertama kali di load gitu ya. Nah, terus kita panggil tadi tabelnya. Nah, ini ya, data tabel titik data tablet ini. Nah, ini kode ini dapat dari mana ya? Kita coba dulu ya. Bismillah. Oh, sepertinya nggak bisa. Oh, belum ya. Coba klik kanan, lihat kode. Sorry, ini udah terinstall belum? Lihat kode lama. Nah, pertama kita cek dulu vendor data tabelnya. Oke, sudah terinstall. Terus ininya klik, sudah terinstall. Ini sudah terinstall. Nah, sekarang di bagian barang ini ya, ini juga sudah terinstall. Apa yang salah? Kita cari tahu ya. Ya, ini barang coba kita lihat di bagian halaman ini, kayaknya ada yang belum dimasukin. Di mana ini apa ini datanya? Nah, ini kan dokumen ready. Coba kalau ini kita copy yang ini, pastekan ke sini, sama ya. Oh iya, ininya ternyata nanti sorry jQuery-nya di atas ya. jQuery-nya kita ke ataskan dulu. Nah, ini jQuery ini kita ataskan. Ctrl X, kita pindahkan ke atas. Mana atas ini? Nah, ini ke atas header sini. Paste. Ctrl S. Kita coba ya. Nah, ini
Kenapa di atas? Ya karena kita memisahkan, karena kita memasukkan file JavaScript di dalam peg gitu ya. Harusnya kalau nggak mau di atas, nih yang ini nih, harusnya ini kita simpan di dalam media sini gitu ya. Kenapa saya nggak simpan di dalam media sini? Karena takutnya nanti kalau kita pergi ke halaman berikutnya, si file JS ini, si file JS barang ini nggak usah di load gitu, biar agak cepat aja gitu datanya. Jadi kalau misalkan ketika kita buka peg barang, nah berarti otomatis kita ngeload data barang ini. Nah kalau misalkan kita ngebuka peg kategori, nah si JavaScript barang ini kita nggak buka gitu, kita nggak load gitu. Nah kalau disimpan di media sini, kita mau buka barang, mau buka halaman kategori, nah itu file-filenya tetap terload atau tetap terbuka gitu. Makanya saya pisahkan supaya nggak begitu berat aja gitu, supaya lebih ringan aja lah. Ya, contohnya gini nih, kalau di media ini, nah yang jQuery ini, kalau misalnya kita buka di peg yang lain, tetap ini akan kebuka gitu. Nah, gitu ya. Udah, itu aja penjelasan sedikit. Nah, kita simpan ke atas, artinya kalau ke atas itu jQuery-nya membuka sepenuhnya. Setelah gitu aja pokoknya. Nah, kita custom dulu ini. Ini udah berhasil ya. Ini sudah berhasil seperti ini. Nah, baiknya. Nah, untuk kode ya. Untuk kode ini, nah, silakan teman-teman buka dokumentasi tentang data tabel ya. Silakan dicari aja di sini. Nah, data tabel ya. Data tabel. Nah, ini ya. Example-nya ada di sini. Nah, silakan teman-teman buka dokumentasi di sini. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, ini kita akan custom dulu. Kita ganti dulu ya supaya lebih cakep gitu. Mana ini kita terlalu banyak nih datanya jadi nggak scrollnya. Ya. Nomor, barang, harga gitu ya. Dan stok. Nah, ini kita kasih action. Ini hapus. Nah, berarti footernya nggak usah ya, kita nggak usah pakai footer, langsung aja ke body. Nah, ini TR-nya kira-kira berapa ini? 1, 2, 3. Oh ya, TR-nya ini kita hapus dulu deh. TR sini sampai ketemu tabel. Banyak ya. Nah, hapus. Nah, itu. Jadi hanya ada satu data. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisa satu. Kita hapus dulu. Nah, gitu ya. Kita refresh. Nah, gitu. Ya. Nah, kita akan masukkan data di sini. Terus gimana nih? Ininya kita tambahkan di sini. Tombol ya. Oke, nanti aja dulu deh. Nah, kita masukin dulu datanya di sini. Sampel ya, sampel data. Terus mana tambahkan, kita kasih nama barangnya Acer Nitro 5 Core i5 Gen 10 contoh gitu. Harganya 11 juta. Berapa nih 11 juta? 223. Stoknya ada 5. Nah, kita tambahkan lagi di sini Asus TUF Gaming, Ryzen 7. Nah, dan gitu aja. Harganya 12 juta. Stoknya 5. Ya, kita kirim dulu ya. Kita kirim. Nah, kita lihat barangnya. Nah, kita sudah memiliki 2 barang. Nah, barang ini kita akan coba tampilkan datanya ke dalam sini. Oke, kita mulai. Yang ini kita hapus dulu ya. Jangan dihapus.
nanti kita loadnya di mana nih, di sini ya, sini aja. Kita tambahkan PHP di sini, PHP, sorry. Nah, gitu ya. SQL sama dengan MySQL query koneksi select bintang from barang while as row sama dengan MySQL fetch array. Mana fetch array? Nah, ini ya, SQL. Nah, kita simpan. Sorry. Coba kita hapus dulu sini. While as row sama dengan SQL fetch array as SQL. Kenapa ini? Oh ya, ininya belum ada titik koma, sorry. Nah, begitu ya. Nah, ini kita cut dulu. Nah, terus kita tempel di sini. Oh, sorry. PHP-nya belum kita buka ya, PHP-nya. Nah, sini. Ctrl S. Nah, terus ininya kita tambahkan mana di sini ya, s0 sama dengan 1. Nah, di sininya kita tambahkan s0 plus ya. Nah, terus kita tampilkan dulu di sini s0. Kita coba dulu. Nah, ini udah berhasil ya, 1 2. Nah, kita tinggal tambahkan ini. Nah, pastekan aja sini. Terus dan sini. Nah, ini. Ininya tadi apa? Barang ya. Nama barangnya apa di sini? Nama barang. Terus harga. Terus di sini stok. Nah, kita simpan. Ini pakai tombol ya nanti ya. Simpan. Lalu kita refresh di sini. Oh, enggak ada. Oh iya, sorry, ininya belum salah. Raw ini, sorry. Raw dalam kurung ini. Nah, gitu. Simpan. Ininya belum ada tanda kini. Nah, itu ya. Ini kita copy aja, Ctrl C supaya lebih cepat. Tak, gitu ya. Sini juga copy. Nah, kita refresh. Nah ya, harganya belum muncul. Oh iya, harganya ini ada dolarnya. Gitu ya. Ya, kita sudah berhasil menampilkan datanya ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan di sini tombol aksinya. Nah, kita tampilkan di bagian sini yaitu sebuah tombol button. Di sininya kita kasih kelas dulu. Kelas btn hapus ya, hapus dulu di sini yaitu danger. Nah, btn xs ya, btn xs ini untuk tombolnya lebih kecil. Silakan teman-teman buka dokumentasi tentang Bootstrap ya. Kita simpan dulu, lalu tambahkan ID-nya di sini. ID-nya mana? Sorry. Ini kurang tutup ya. Nah, gini. Kebanyakan.
Oke, ID-nya kita tambahkan seperti ini. S row. Nah, ID dari auto insertion yang telah kita buat sini ya. Kode barang sini. Nah, jadi ID-nya kita ambil berdasarkan kode gitu. Ya, ingat ya, ID itu tidak boleh ada yang sama gitu. Jadi kita akan mengambil berdasarkan kode yang telah kita buat. Nah, terus sininya kita tambahkan icon seperti ini ya, I class FA trust. Coba ada nggak? Kita tutup dulu sini. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Ada ya. Nah, ya ini kita coba kalau buttonnya SM. SM biar agak kecil ya. Nah, ini udah kecil nih. Nah, ini tombol hapus sudah kita buat. Sekarang kita akan buat tombol edit. Nah, kita copy aja sini, Ctrl C, kita pastekan di sini. Nah, edit ini saya pakai yang ini aja ya, primary. Sukses saja. Sukses. Nah, ininya ID-nya kita ganti jadi edit barang. Terus kita akan mengedit di dalam modal ya. Data toggle G-nya 2 ya. Data toggle. Silakan teman-teman buka dokumentasi tentang modal bootstrap. Nah, terus data targetnya sama dengan pagar edit barang. Kita simpan. Nah, ini jangan FA trust tapi square ini aja ya, pensil square. Coba. Nggak ada ya, square. Coba. Nggak ada, saya nggak hafalnya itu. Coba kita cari font AWSO. Coba bener ya kodenya, FA pencil. Nah, ini lama ya situsnya. Nah, kita lari ke icon, kita yang klik yang free. Nah, cari yang pencil. Nah, ini ya untuk edit. Nah, ini aja nih edit. Ini yang bagus. Coba agak lama ya kalau situs font AWSO ini. Kita copy yang ini, klik copy, kita pastekan di mana nih, di ini sampai ini. Kita hilangkan, kita paste. Oke, kita coba. Terus, nah ini ada ya. Nah, ini udah bagus nih. Nah, sekarang kita atur jarak no sama ininya supaya nggak terlalu lebar ya. Nah, di bagian TH sini kita coba kasih width TH sama dengan 5. Oke, ini juga kita tambahkan width 5 yang bagian ini. Terus kurang ya, kayaknya 10 juga nggak bisa. 15 kurang. Ini diperkirakan saja, coba 20 kurang juga. Coba 50. Nah, 50 pas ya. Nah, gini. Kita coba untuk edit dulu. Ini kan nggak ada nih. Nggak ada modalnya gitu. Jadi kalau kita klik error ya. Jangan 50 deh, supaya lebih ini 55.
ini ke bawah ya. Ya udahlah. Nah, kita tambahkan di sini yaitu modal. Kita buka aja situs Bootstrap 4 introduction. Nah, Bootstrap 4 ya. Kita cari komponen modal. Mana modal? Nah ini di modal nih. Modal yang mana nih? Ini. Oke, ini atau yang large, ini ya. Ya ini aja yang supaya lebih lebar. Nah, kita copy yang mana nih? Small, nah ini yang large. Nah, ini ya, kita copy yang sini. Ctrl C, lalu kita pastekan di atas ini. Simpan. Nah, ini kelasnya mana? Kelas data targetnya mana nih? Nanti data targetnya BD example modal. Oh, ini ya. Kita tambahkan ID di sini. ID tadi itu apa? ID-nya. Data targetnya ini nih. Edit barang, Ctrl C. Paste, simpan. Kita coba. Bismillah. Nah, ini udah muncul ya. Kita modifikasi lah large model ini, tapi nggak ada ini ya, jelek amat ini ya. Nah, kita modifikasi dulu supaya lebih cakep. Modal konten, nah kita tambahkan modal header di sini. Modal mana? Kelas ya, kita tambahkan kelas. Ada nggak sih di sini modal headernya? Coba modal konten, modal. Kayaknya paling atas deh. Nah ini nih, kita copy aja sini modal header, Ctrl C. Lalu di sini modal body. Ini sampai ini ya. Copy aja di sini. Ctrl C. Nah ini kan nggak ada nih modal bodinya. Modal V. Nah ini kita tambahkan. Tutup div-nya. Nah, kita coba. Tek. Nah, ini sudah ada ya. Oke, cakep. Modal body ini new message, kita ganti jadi edit barang. Nah. Tek, edit barang. Nah, kita kasih komentar dulu di sini. Ini untuk edit barang. N-nya mana? Sampai N sampai sini ya. N edit barang supaya rapi aja. Nah, terus ini kita copy lagi. Ctrl C untuk apa? Kita untuk input barang di sini. Nah, input barang. Gitu ya. N. Pastekan di sini, simpan. Nah, sininya kita ganti jadi input barang, input barang gitu ya. Nah ini kita ganti jadi input barang, simpan. Nah gitu ya. Kita panggil kita copy aja yang ini, mana Bootstrapnya. Nah ini ya, tombol untuk ininya. Copy yang ini, Ctrl C, lalu kita pastekan di atas tabel sini. Ininya kita ganti jadi input barang. Nah, refresh. Nah ini ada ya. Nah, kita tambahkan supaya lebih ini, kita tambahkan BR lagi coba. Nah gitu ya. Ini kita geser ke sebelah atau boleh di dalam sini juga nggak apa-apa sih ya,
silakan teman-teman lebih enaknya di mana ya. Tuh, ini udah ya, input barang. Tapi ini data targetnya jangan kelas. Kita ganti kelas ini ya, yaitu input. Nah, ini input barang. Ini aja deh, barang. Kita copy ini, Ctrl C, ID-nya ini input barang ya. Ini udah kita copy yang ini, kita masukin ke ini. Nah, simpan, refresh. Nah, sip. Input barang selesai. Kita tambahkan komponen ininya, apa sih namanya, form ya. Kita tambahkan form di mana? Nah, di sini ya. Kita tambahkan form di sini. Saya pakai tabel aja ya supaya lebih rapi. Tabel tr itu nama barang, trtd ya, sorry, nama barang. Nah, terus di sini tr lagi, td harga. Oh, sorry di sini ya, td titik 2 gitu. td. Nah, di sini ini formnya, di sini nama barang, harga, oke. td titik 2 td. Nah, nanti di sini inputannya, tr lagi, td, nama barang, harga, stok. 3 aja kan di sini, coba. Sorry, 1 2 3. Oke, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. td. Kita simpan, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ya, ini sudah terbentuk seperti ini. Kita tambahkan kelasnya sini, kelas tablet gitu. Nah, ini sudah agak rapih ya. Nah, kita tambahkan di sini inputnya, input tipe teks, name-nya kita hapus, ID-nya kita ganti jadi barang, kelasnya kita ganti jadi form control. Coba. Nah, ini ya, ini udah bagus. Kita copy aja ini, copy, paste. Ini kita ganti jadi harga. Nah, ini kita tambahkan, ini kita ganti jadi stok. Refresh. Nah, ini ya udah cakep nih. Tambahkan satu lagi di sini, tombol. Tombolnya kita tambahkan tr di sini, tr, td, td. Nah, button, kelas, btn, primary, simpan gitu, simpan data. Nah, sip. Nah, ini kita eksekusi nih, oke, lanjutkan. Nah, ini kita tambahkan on click, simpan barang. Nah, simpan ya. Nah, begini. Terus kita copy aja ini, kita masukin ke sini langsung ya, cepat ya. Var ini sama dengan function. Coba kita alert dulu, alert test. Simpan. Oke, berhasil ya. Nah, kita tampung dulu, var barang sama dengan dolar ini barang, ID-nya ya, ID barang, var harga sama dengan dolar harga titik file. Ini udah nggak usah saya jelaskan lagi ya, karena udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya.
stop. If barang sama dengan kosong atau harga sama dengan kosong atau stok sama dengan kosong, maka kita tambahkan alert. Nah, dulu itu alertnya pakai apa ya? Pakai swal ya. Coba mana di bagian login ini kita pakai copy aja ya, yang ini swal. Oops, data tidak boleh kosong. Kita copy, paste ini. Swal fire. Data tidak boleh kosong. Else. Nah, kita coba dulu sih. Tambah. Oh, kayaknya kenapa ini? Wow. Coba di media sini swalnya sudah di ini belum? Oh, belum ya. Swalnya belum keinstall ya. Kita lari ke login di sini. Mana swal. Nah, ini sweet alert. Kita copy, Ctrl C, mana? Nah, kita buka ke media, install dulu ini swalnya. Simpan, ini kita keluarkan. Nah, terus mana lagi selain sweet alert, CSS nya kalau nggak salah ada deh. Nah, ini sweet alert, copy. Nah, ini kita close, medianya kita tambahkan CSS di sini. Di mana aja sih simpannya? Nah, ini keluarkan, simpan. Kita coba tes. Oops, data tidak boleh kosong. Oke. Ya. Ulangi lagi. Klik data tidak boleh kosong. Jadi ini datanya harus kita isi. Nah, kalau terisi, apa yang kita eksekusi? Ajax, metodenya post, URL-nya. Nah, kita tambahkan URL sini ya. Variable URL var URL sama dengan proses ya, ini ya folder proses, terus kita barang .php. Nanti kan ini kita panggil terus nih kalau misalnya projectnya banyak. Nah, ini URL-nya, URL. Datanya apa yang kita kirim datanya? Datanya yang kita kirim adalah barang, terus harga, stok, ya, terus actionnya sama dengan simpan barang. Data tipenya JSON. Suksesnya, kalau misalkan sukses maka apa di sini? Ya, kalau sukses tampilkan ini aja gitu. Mana login ya, sini sweet alert mana? Oke, ini aja. Ya, kita tambahkan barang .php ini kita simpan dulu ya. Kita tambahkan barang .php ke dalam proses ini. Klik kanan, new, barang .php. Nah, ya. Terus kita buat file PHP di sini. Ini kita hapus. Include, kita include dulu. Kita keluarkan yang 3 ya. Konfigurasi, koneksi. Nah, ini ya. Terus session start. If empty sorry. Ini kita pakai level nggak? Levelnya mana levelnya mana sih? Login.php bukan itu, aksi login. Nah, sessionnya apa di sini? Status ya.
kita copy aja ini session ini, copy. Nah, if X session, nah status oke. Statusnya sama dengan oke itu. Ya benar nggak sih? Ya. Maka kalau misalkan nggak ada, else kita balikin ke semula, header location. Nah kita balikin ke index gitu ya. Coba kita lihat dulu di bagian media sessionnya apa bener ya, status oke. Ini kita eksekusi di sini, if post X sama dengan simpan data. Nah, bener nggak simpan data di sini? Mana X-nya? Simpan barang ya, simpan barang. Nah, maka apa di sini? Kita tampung dulu barang sama dengan $post barang, Nah, terus harga post harga, stop post stop. Ya. SQL sama dengan MySQL query as koneksi, insert into barang followers. Isinya apa di sini? Nah, kosong karena kita pakai ID ya, ID kosongkan saja coba. Nah, terus ininya s barang, terus apa lagi di sini? Dolar harga, stok. Nah, if SQL apabila datanya berhasil disimpan, kita tampilkan res atau pesan ya. Res aja, res sama dengan ini bebas sih, variabel mau res atau apa. Ini pesan berhasil ya. Tapi kalau gagal, else kita copy aja sini ya. Pesannya apa sih? Pesan gagal. Nah, terus kita encode echo JSON encode as res. Nah, coba teman-teman belajar untuk masalah tentang JSON ya, JSON encode. Nah, kita coba di sini. If respon titik apa tadi, pesan ya, pesan sama dengan pesan ya, oke, berhasil. Nah, kita tambahkan ini, copy paste. Kita buka dokumentasi Swift Alert ya, Swift Alert. Saya juga nggak hafal ya. Nah, kita cari yang bagian ini error. Nah, ini question. Bagian mana? Oke. Nah, kayaknya bagian sini nih. Title-nya oke, filenya kita hapus. Title, nah, ini aja nih, copy nih. Title ini sampai sini, copy, paste, terus ini simpan, ini rapiin.
Oh ya, berarti ini nggak ada ini gitu. Nah, kita tambahkan ini, tambahkan di sini. Tetap gitu. Titelnya good job, good jobs. Ininya tambahkan data berhasil disimpan. Ininya sukses. Nah, itu. Oke. Nah, terus kita tambahkan titik ini ya, dan result ini supaya ada feedback gitu. Feedbacknya apa nih? Oke, copy aja, paste sini, rapin. Nah, jadi kalau misalkan diklik OK, ini kita tambahkan ini ya, dan result nanti confirm. Kayaknya ini aja deh. Coba ya, saya hilangkan dulu yang ini. Bisa nggak sih? Window location titik ref, kita refresh gitu ininya, window location ref. Nah, kita coba ya, bismillah. Terus input barang, nama barangnya Lenovo aja, harganya 5.000, stoknya ada 2, simpan. Tetap good job, data berhasil disimpan. Oke, nah berhasil ya. Alhamdulillah, itu satu, kita sudah berhasil membuat input data ini. Ketika kita klik, nah kita tampilkan notifikasi gitu, apakah data ini mau dihapus gitu. Nah, oke, kita mulai. Ini udah berhasil ya, simpan ini udah berhasil. Nah, terus kita cari di sini mana hapus barang di sini, ID-nya kelas ya, kelasnya mana? Nah, ini kan hapus ini ya, ini ya, trust ya. Kita tambahkan ID di sini. Maaf, kita tambahkan kelasnya hapus ya, hapus barang. Kita simpan. Nah, kita copy di sini, lalu kita tes di sini. Masukin ke bagian barang.js. Dokumen titik on klik. Nah, ininya ini hapus function. Nah, ya. Jadi ini artinya ya, apabila kelas hapus diklik, ini kelas ya. Jadi kalau misalkan ada kelas hapus barang itu diklik, ini kan, nah ini nih tombol ini hapus barang, maka apa yang kita eksekusi? Contoh alert dulu, alert ts aja gitu. Refresh, terus nah dari sini ada notifikasi apakah data akan dihapus gitu. Nah, ini nanti pakai perintah ini. Sorry. Nah, ini are you sure? Nah, kalau misalkan dihapus, nah data berhasil dihapus. Ya, kita tambahkan ini, copy aja di sini, Ctrl C. Nah, ini kita buat ID dulu, var ID atau kode ya, kode barang, karena kita akan menghapus data berdasarkan kode gitu, kode barang, attr ID. Nah, ini kita mengambil variabel, kita membuat variabel kode barang, datanya yang ada di dalam ID. Nah, yang dalam ID ini apa? Itu ini, kode barang. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita pastekan sini, yang tadi kita kopikan. Nah, terus mana? Kita rapikan ya, di sini, tuk ini. Nah, terus mana? Oke, ini udah rapi. Are you sure? Gitu. Data ini akan dihapus. Data ini akan dihapus.
lanjutkan. Terus is delete it. Nah, kalau misalkan kita klik delete sini ya, if ini kita hapus. Ya, kita buat var di sini ya, var hapus, var x sama dengan hapus ini, hapus barang. Nah, terus kita pakai ajax lagi di sini, ajax. Nah, ini saya biar otomatis ya, saya males ngetiknya. Method post URL-nya tetap URL. Nah, kita nggak ngetik-ngetik lagi ya. Datanya yang dikirim apa di sini? Datanya yang dikirim yaitu kode atau bukan? Kode barang ya. Kode barang. Terus action ACT. Nah, ini. Nah, data tipenya JSON. Responnya seperti apa nanti? Nah, ini udah dibuat seperti ini aja gitu. Lalu kita simpan ke barang proses. Nah, sini kita tambahkan lagi if apabila ada data post yang dikirimnya X sama dengan hapus apa di sini? Hapus barang. Nah, maka gitu. Kita tampung dulu. Nah, kita tampung di sini $kode barang sama dengan post kode barang gitu ya. SQL sama dengan MySQL query as koneksi ya, delete from barang where kode barang sama dengan ini nggak kelihatan ya, s kode barang. Ini ya kodenya. If biasa SQL apabila datanya hasil, kita copy aja yang sini ya, biar ya, Ctrl C paste biar cepat. Kita coba. Nah, ini kodenya, silahkan diikuti. Nah, oke. Nah, kalau misalkan mana ini kita copy aja yang di sini nih. Nah, copy sampai sini ya, copy paste. Nah ya, kita tes di sini, di press are you sure data ini akan dihapus, cancel, nggak ada aksi ya, Lenovo. Are you sure data ini akan dihapus, yes, delete it. Kita delete, good job, data berhasil disimpan. Nah, ini data sudah nggak ada ya. Kita cek dulu database, refresh, ya udah nggak ada gitu. Nggak ada ya. Nah, sekarang kita edit terakhir ini kita akan membuat edit data. Nah, gimana coba kita buat lagi, tenang aja. Nah, tadi kan kita sudah buat edit ya di sini. Nah, edit klik. Nah, ini kita akan tampilkan beberapa data di dalam modal untuk edit. Ini agak panjang nih masalahnya urusannya. Kita modifikasi dulu di bagian modal untuk editnya. Ini copy aja dari sini, dari tabel ini ke tabel ini. Kita copy, kita pastekan ke sini. Paste, simpan. Nah, nanti kan datanya ketika ini kita klik, nah, edit data barang, simpan data. Oke. Nah, gimana nih? Oke, saya mikir dulu. Nah, di bagian modal ini, ya, modal body, kita tambahkan ID, yaitu modal barang.
fungsinya apa? Nanti datanya itu akan kita send ke dalam sini. Nah, oke, gitu aja deh. Terus di bagian tombol edit ini, nah di bagian sini ya, kita tambahkan lagi yaitu data apa yang akan kita kirim gitu. Nah, mana data strip kode barang ya, sama dengan kita kirim datanya, kita paste ya, kita kopikan aja yang di sini, kode barang, copy, paste. Nah, gitu ya. Terus data apa lagi? Data barang sama dengan paste. Nah, ini berarti barang. Oh, nama barang ya, ini. Nama barang. Terus data apa lagi? Data harga sama dengan pastekan. Sorry. Ini kita copy aja yang ini ya. Copy, pastekan ke sini. Nah, ini kita tambahkan harga. Terus data apa lagi? Data stok. Paste stok gitu ya. Nah, lumayan ya. Terus apa lagi nih? Cukup kayaknya seperti ini. Nah, sekarang kita buka ke barang JS. Kita main di JavaScript. Mana? Kita tambahkan tombol untuk edit. Ya. Ini kita copy aja ini sampai ini yang atas ini yang tadi kita buat ya. Copy terus pastekan. Nah, lalu kita ganti jadi ID. Ini kan kelas nih. Kita ganti jadi ID. ID-nya apa di sini? ID edit barang. Nah, gitu. Ininya kita hapus. Terus nah, kita coba dulu. Nah, kita tampung kodenya. var kode ya, kode biar lebih cepat kita copy yang di sini aja nih, yang paling atas itu tuh. Nah, ini kita copy, kita pastikan di sini, tapi kita tambahkan di sini kode barang sama dengan this data apa gitu. Tadi datanya kode ya, datanya ini nih, data yang ada di mana-mana, data kode. Nah, ini kan saya buatnya data strip kode, berarti di sini data kode. Pastekan aja, simpan. Nah, ini kita copy aja dulu ya, copy, paste dan paste. Simpan. Datanya apa di sini? Tadi data kode barang harga stok normal ya. Barang harga dan stok. Nah, ini fungsi ini kita akan tampilkan datanya ketika ini diklik. Nah, nanti nampil di sini gitu. Itu fungsinya. Ya. Terus nah, ini fungsinya di sini nih. Sorry. Dolar modal apa tadi di sini? Kita scroll ke atas, edit barang. Nah, mana? Modal body ya. Modal body ya. Ini kali. Coba aja ya. Kita coba Ctrl C, kita paste. Nah, itu. Terus tambahkan ID lagi di sini. ID apa di sini ID-nya? Modal barang. Ctrl C. Nah, gitu. Modal barang titik file
Oh, salah kayaknya nih. Oh ya, sorry. Ini modal body. Nanti ya. Sorry, ini kebalik nih. Ini punyanya ini. Kita copy. Ini punyanya ini. Ya. Ini kita belum bikin ID di sini. Ini barang, kita tambahkan A aja ya di sini. A, ujungnya A, ini ujungnya A. Biar supaya nggak bentrok sama yang input ini. Tuh, ini kan barang, udah ada ID barang. Kita tambahkan A aja ya belakangnya. Nah, terus kita tambahkan lagi di sini input ID kode. Nah, gitu. Ya, supaya kalau kita refresh ini, nah nanti kodenya kita tampung di sini. Ya, kita coba dulu ya. ID-nya apa tadi? Kode ya. ID-nya kode file, kode barang. Nah, kita coba dulu. Klik. Nah, ini udah ada ya satu ya. Terus kita klik lagi, klik. Nah, ini ada dua. Oke. Itu kalau diklik hilang. Kok bisa hilang? Kode nanti kode modal barang. Modal barang. Ya udah. Ininya kita hide. Kita hide dulu ya. Hidden. Nah, terus kita tampung lagi. Kita copy aja di sini. Copy, paste. Ini nama barang, harga, stok. Barang A, ini juga barang stok A, dan ini harga ya, harga A, dan ini stok A. Barang, harga, dan stok. Ya, kita coba refresh. Bismillah. Nah, ini udah muncul ya. Kok diklik hilang? Kenapa diklik hilang? Pertanyaannya begitu. Dokumen on click edit barang. Ini ada yang salah nih kayaknya. Ya, ini kayaknya edit ini nanti modal ya. Ini ternyata bentrok sama edit barang di sini. Ini ada ID edit barang, di sini juga ada edit barang gitu ya. Jadi nggak boleh sama. Ingat ya, ID itu nggak boleh ada yang sama. Nah, solusinya ini kita ganti jadi edit aja ya. Atau ini kita hilangkan aja gini. Kita tambahkan B besar atau kita tambahkan E besar. Ini kita copy, kita simpan dulu. Nah, barangnya ini kita tampilkan di sini. Nah, kita coba ya. Bismillah, klik. Nah, ini nggak hilang. Nah, setelah ini baru nampung data doang. Nah, ini kita edit boleh di sini. Ya,
edit simpan data. Nah, berarti disimpan data itu mana? Simpan data untuk edit ya. Ini on click-nya jadi simpan edit. Simpan. Nah, kita copy lalu kita bikin function simpan. var ini sama dengan function. Oke. Nah, seperti ini ya. Rapikan dulu. Nah, udah kayak gini kita tinggal copy aja yang dari simpan barang ini. Kita copy sampai sini. Ctrl C. Ya, kita pastekan di sini. Nah, tapi kan ada di bagian edit, ada di bagian kode di sini. var kode barang sama dengan s id-nya apa nih? Kode titik file. Nah, tadi itu kan kita ganti jadi a gitu ya. Ini juga a, ini juga a gitu. Ini kayaknya nggak usah ada apabila datanya kosong, karena ya nggak akan kosong gitu ya. Kita hilangkan. Nah, terus tadi itu mana? Ini ya, kita hapus. Simpan. Nah, gitu. Ini kita rapikan dulu. Terus, nah, ini satu lagi sini. Kode barang. Kode barang. Ini kita ganti simpan edit. Simpan edit ya. JSON berhasil. Nah, oke, ini sudah selesai seperti ini. Nah, terus kita tambahkan di prosesnya. Nah, ini terakhir nih. If s post apa ya? Post action x sama dengan simpan edit. Nah, simpan edit, maka di sini kita tampung kode barang sama dengan s post apa di sini. Kita lihat dulu sini, kita cek postnya kode barang. Nah, itu ya. Ini sama ya, barang ini kita copy aja yang dari atas ini. Nah, copy, kita pastekan di sini. Baru SQL sama dengan MySQL query as koneksi. Nah, update di sini ya. Kita buat fungsi update. Update barang kan di sini namanya. Coba cek tabel barang. Barang set nama barang sama dengan s barang, koma harga sama dengan dolar harga. Nah, terus udah harga stok sama dengan dolar stok. Where kode barang sama dengan s kode. Nah, terus kita copy aja nih, copy tek, gampang ya, paste. Nah, simpan, kita coba. Ini tes dulu barang. Oke, kita coba ya. Bismillah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ubah stoknya jadi 6. Klik good job, data berhasil simpan. Ini sudah berubah jadi 6.
kita coba lagi harganya jadi naik ya, 15 juta, klik good job. Nah ini 15 juta, ini kita edit lagi, coba yang gen 11, simpan data, good job, data berhasil disimpan. Oke, berhasil ya. Nah itulah aplikasi ini sudah selesai dengan baik. Silakan teman-teman dimodifikasi lagi atau diteruskan lagi di sini layaknya seperti ada tambahkan lagi kategori barang. Ini kalau kita klik ya ini masih kosong ya. Silakan ulangi metode yang telah saya ajarkan. Nah, sama seperti ini gitu. Barang. Nah, ini coba kita dashboard. Oh ini dashboardnya belum. Kita lanjutkan dulu. Kita selesaikan. Nah, ini udah selesai ya. Kita close dulu. Kita masuk ke bagian menu. Nah, menu ini mana indeksnya ini kita ganti jadi titik begini, coba klik. Nah gitu ya, barang klik. Oke, selesai ya materi ini. Silakan teman-teman pelajari lagi lebih baik atau dikembangkan lebih bagus lagi. Kita akhiri, alhamdulillah. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.